metode kulit tabung ya, integral volume metode kulit tabung. Nah, sebelumnya saya akan mereview sedikit mengenai metode yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode cakram ya, metode cakram. Salah. Metode cakram dan metode cincin ya. Nah, yaitu mengenai bagaimana cara kita menghitung volume dari benda yang tidak teratur ya. Yang benda tersebut awalnya dibuat partisinya, kemudian partisi tersebut diputar terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini ya. Ini sudah saya rangkum terlebih dahulu ya dari perkuliahan sebelumnya, yaitu untuk kita menghitung daripada volume, kata kuncinya jangan lupa ya, kata kunci daripada menghitung volume seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu volume tabung, yaitu dengan cara luas alas kali tinggi ya. Ini ada gambar tabung di sebelah kiri. Ini juga gambar tabung. Nah, kalau kita mengintegralkan atau menghitung volume terhadap sumbu X, maka kita tulis rumus tabungnya dulu, yaitu Pi R kuadrat kali T ya, atau luas alas kali tinggi, dimana kalau terhadap sumbu X maka kita akan mengganti ini R-nya dengan Fx gitu aja ya. Ini menjadi volume Pi F kuadrat X ya dx. Nah, ini terlihat pada gambar, yaitu luas alas kali tinggi ya. Nah, luas alasnya, alas tabungnya yaitu Pi R kuadrat, jari-jarinya ya ini Fx ya. Kemudian tingginya atau tebal tabungnya yaitu delta X gitu ya. Nah, itu kalau diintegralkan terhadap dx. Kemudian kalau diintegralkan terhadap dy atau diputar ya kalau bahasa soal, yaitu kita menghitung benda yang diputar terhadap sumbu y, maka volumenya adalah sama, yaitu Pi R kuadrat T. Namun kalau diputar terhadap sumbu y menjadi Pi F kuadrat Y atau G kuadrat Y kali dy. Ingat di sini juga batasannya, yaitu batasan terkait dengan sumbu Y, yaitu Y sama dengan C yang bawah dan Y sama dengan D yang atas. Yang kanan GE ya diintegralkan terhadap Y gitu ya. Begitu juga integral terhadap X yang atas Fx, X sama dengan A batas kiri, X kanan, X sama dengan B batas kanan, kemudian integralkan terhadap dx begitu ya. Nah, berikutnya metode cincin atau washer kalau di buku sama saja dengan metode cakram, namun dia dikarenakan ada atas dan bawahnya, yaitu yang atas dulu dikurangi yang bawah ya, diputar terhadap sumbu X, maka cara hitungnya sama Pi R kuadrat T luas alas kali tinggi yang atas ini dikurangi Pi R kuadrat T yang bawah ini, R yang kedua ya, atau R1 dikurangi R2, maka bisa disingkat Pi
R kuadrat yang pertama dikurangi R kuadrat yang kedua kali dt. Ya, yang atas dikurangi yang bawah, maka didapatkan ini. Dengan batas kirinya X sama dengan A, dan batas kanannya X sama dengan B. Nah, itu sebenarnya metode cakram sama dengan metode cincin ya. Yaitu hanya saja dikarenakan ada dua fungsi yang atas dikurangi yang bawah. Begitu ya. Begitupun kalau diintegralkan terhadap dy seperti yang di bawah ini, yang atasnya berubah, yaitu yang kanan, yang ini dikurangi yang kiri, gitu ya. Nah, terhadap sumbunya, ini sumbunya, itu kan sumbunya ini, ya. Nah, kalau di slide yang sebelumnya, slide Telkom, saya lihat nggak ada contoh yang untuk integral terhadap eh, dy metode washer-nya. Jadi saya ambil dari buku ya. Nih. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, jari-jarinya atau terhadap sumbunya ya ini, ya yaitu 1 ditambah, kalau kebetulan di sini ada sumbu putarnya bukan di X sama dengan 0 tapi di X sama dengan -1, maka di sini ada 1 tambah tambah ini 1 tambah 4 dikurangi Y kuadrat. Nah, ya gitu, dikurangi 1 kuadrat, yang dikurangi yang ini, yang kanan dikurangi yang kiri, ini yang kirinya ya. Yang kanan dikurangi yang kiri. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri, batas bawah yaitu yang ini -2, batas atasnya adalah 2. Jadi ini diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, hasilnya adalah ini. Nah, gitu dulu konsepnya, bisa dipahami ya, metode cincin dan metode cakram ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang yang akan kita pelajari adalah metode kulit tabung ya. Kalau sudah memahami metode cakram dan metode cincin, nah metode kulit tabung ini sebenarnya kelihatannya ya, memang nggak sampai ke metode kulit tabung dalam hal ujian, tapi saya nggak tahu, nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas metode kulit tabung yaitu metode yang sama untuk menghitung volume daripada benda yang diputar terhadap sumbu, baik sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat bagaimana metode kulit tabung sedikit berbeda dengan metode cakram atau metode washer ya, metode cincin. Nah, jadi pada metode kulit tabung, nah kita lihat gambar di sini. Ini fungsinya. Nah, kemudian fungsi tersebut ada batas kirinya yang ini, batas kanannya yang ini. Nah, kalau ini diputar terhadap sumbu X, nah ini gampang menggunakan metode cakram tadi, yaitu kita bisa mengintegralkan dari A sampai B, Pi, R kuadrat berarti F di situ, F kuadrat X dx. Nah, ini kalau kita putar terhadap sumbu sumbu X ya, 360 derajat terhadap sumbu X. Nah, ini hasilnya seperti ini, hasil volume. Nah, tapi bagaimana kalau kita putar terhadap sumbu Y? Nah, yang hasilnya seperti pada gambar ini. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, hasilnya adalah pada gambar ini. Nah, kalau kita putar terhadap sumbu Y, pertanyaannya adalah
kita memahami dulu si ya, gambar ini ya, yaitu eh, kita cara menghitungnya bagaimana? Volumenya pi R kuadrat luas alas kali tinggi ya, pi R kuadrat kali T luas alas kali tinggi, yaitu kalau diputar terhadap sumbu Y, maka yang kanan dikurangi yang kiri. Nih, yang kanan dikurangi yang kiri, yang ini. Nah, batas bawahnya yang ini, batas atasnya yang ini. Nah, batas atasnya di sini tidak teratur. Batas bawahnya kita tahu di sini Y sama dengan 0. Nah, yang ini Y-nya Y sama dengan berapa yang ini? Yang kanannya, yang batas atasnya. Nah, ini nggak bisa ditentukan. Gitu. Yang yang kanan dikurangi yang kiri udah jelas ini. Tuh. Yang batas atasnya nggak bisa ditentukan. Maka di sini agak sulit untuk bisa menggunakan metode yang namanya metode cakram, ya. Sulit, sebagian bisa, sebagian sulit, ya, menggunakan menggunakan metode cakram itu. Ya, kalau dia gambarnya kalau diputar terhadap sumbu Y itu tipe gambarnya yaitu, ini kalau saya gambar ulang ya. Nah, batas kirinya, batas atas. Nah, ini batas atasnya teratur. Nah, yang kanannya kira-kira begini, yang kirinya. Nah, gitu ya. Yang kanan dikurangi yang kiri, batas bawah sama batas atas. Gitu. Baru kita bisa membuat integral. Di sini misalkan dari 0, Y sama dengan 0 di sini. Kemudian di sini Y sama dengan 10 misalkan. Nah, pi R kuadrat T menjadi pi F kuadrat atau G kuadrat Y kali DY. Nah, gitu. Nah, ada pertanyaan dulu? Gitu ya. Jadi, kalau ini yang diinginkan adalah diputar terhadap penjuru, pilih lagi. Maka cara kita merekonstruksinya tadi, yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, batas bawah. Nah, ini batas atasnya nggak kelihatan baik. Nah, ya, batas atasnya. Karena batas atasnya adalah fungsi. Maka di sini sulit menggunakan metode cakram. Maka digunakan metode kulit tabung. Bagaimana cara menggunakan metode kulit tabung? Nah, begini dia caranya. Ya. Nah, jadi metode kulit tabung tadi masih gambar yang sama. Ini saya sudah ambil dari slide minggu ke-15. Bisa dilihat nanti ya gambarnya. Nah, di sini eh, volumenya bukan menggunakan pi R kuadrat kali T, ya, bukan menggunakan metode pi R kuadrat kali T, tapi yaitu 2pi X Fx dx, ya, ini untuk menghitung volumenya, yaitu 2pi X Fx dx. Nah, dari mana 2pi X Fx dx? Nah, ini dia jawabannya, yaitu ketika si benda tadi yang ini diputar 360 derajat menjadi seperti ini, atau kalau kita lihat yang gambar detailnya seperti ini, jadinya diputar 360 derajat terhadap sumbu Y. Nah,
Kemudian cara menghitung eh, volumenya dikatakan metode kulit tabung, yaitu seperti gambar ini yang dibuka atau dibelah ya menjadi kulit tabung seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang gambar barusan ini tabung dibuka, dipotong di sini, jadilah seperti ini. Nah, ini namanya kulit tabung. Jadi kita menghitung volumenya dengan cara ya ini, kalau ini bentuknya bentuk apa nih? Eh, balok ya, bentuk balok. Nah, maka luasnya ya ini luas alas kali tinggi ya, sama luas alas kali tinggi juga, tapi bentuknya balok tadi, yaitu luas alasnya yang ini, luas alas. Nah, ini luas alasnya 2 PR ya, ini 2 PR, kelilingnya kan 2 PR nih, keliling ini lingkaran ya, 2 PR kali delta R. 2 PR kali delta R yaitu selisih daripada tabung luar ini dan tabung dalam. Nah, selisihnya adalah delta R. Jadi alasnya 2 PR kali delta R ya, itu alasnya. Kali tingginya adalah H. H itu di sini. Gitu. Nah, itu namanya metode kulit tabung. 2 PR H kali delta R. Luas alas kali tinggi. Begitu ya. Ini luas alasnya kali tinggi. Begitu ya. Daripada kulit tabung tersebut. Ya. Pak, saya nggak hafal, Pak. Nah, apa namanya itu gambarnya seperti itu. Kemudian saya nggak hafal yang mana R-nya, yang mana H-nya. Nggak bisa terbayangkan. Ya sudah. Jadi eh, langsung ke sini aja. 2 pi, 2 ini 2 pi X F X dx ya. Diwakili tadi 2 pi R delta R H. Nah, gitu ya. H itu kan tinggi nih, tinggi tabungnya. Nah, H itu adalah Fx di sini. Nah, ini Fx ya. R itu ke kanan ya di sini. Nah, ini R jari-jarinya. Ini jadi kalau di tengah, ini jari-jari. Ini itu adalah X-nya. Maka di sini 2 pi X Fx delta X gitu. Tinggal digunakan integral aja dari A sampai B gitu. Nah, itu kira-kira metode kulit tabung. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Bisa diikuti. Untuk slide terlihat ya, dan suara saya cukup jelas. Jelas, Pak. Oke. Nah, kita lihat metode kulit tabung tadi 2 PRH delta R. Nah, ini luas alas kali tinggi juga sama. Cuman dia menggunakan konsep tadi apa balok ya. Balok atau kubus. Konsepnya balok kalau tadi jadi khusus metode kulit tabung dilihat di sini. Dia diputar terhadap sumbu Y, tapi integralnya terhadap dx. Nah, ya, itu bedanya ya. Kalau metode cakram atau metode washer atau metode cincin,
diputar terhadap sumbu X, integral dx. Integral diputar terhadap sumbu Y, integral dy, gitu ya. Nah, tapi metode kulit tabung, integral terhadap dx ini, itu diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y, jadilah gambar ini. Nah, gambar ini dihitung tadi dengan 2 pi R delta R kali H, ya. Ini menjadi 2 pi X Fx delta X. Nah, ini yang ditentukan dari A sampai B. Ini A-nya, ini B-nya, kemudian 2pi ini rumus tadi, X-nya adalah ini, jarak antara ini ke sini. Ini jarak antar ini ya, ini bebas sebenarnya, antar partisi ya, jadi bisa nanti ke sini. Kemudian 2px fx yaitu tingginya di sini, tingginya yaitu fx. Ini. Kemudian delta x adalah yang partisi kecil ini. Nah, ini delta x. Nah, gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa metode kulit tabung ini dia kalau diputar terhadap sumbu Y, maka integralnya adalah dx. Kalau diputar terhadap sumbu Y. Tapi patokannya volumenya yaitu 2pi 2pi X F X dx. Nah, gitu ya. 2pi R dr kali H ya. Ini 2pi R 2pi RH delta R. Tapi saya membacanya tadi 2pi X dx kali Fx ya. Luas alas kali tinggi gitu. Jadi 2pi X Fx dx. Ini luas alas yang ini kali tingginya gitu. Ya. Nah, nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini dari gambar yang ini ya, gambar yang sama di sini, yaitu nah Y sama dengan ini, ini Y sama dengan itu fungsinya ya. Nah, kita lihat Y sama dengan 1 per akar X -nya. Jadi ini Y sama dengan 1 per akar X, kira-kira aja. Kemudian X dibatasi oleh sumbu X sama dengan 1, X sama dengan 4 ya. Dibatasi oleh X sama dengan 1, X sama dengan 4, dan sumbu X. Nah, gitu ya. Sekali lagi, kalau kita putar terhadap sumbu X, ini gampang. Nah, gampang itu pakai metode cakram, maksudnya yang atasnya yang ini, yaitu integral, tadi yes, integral pi R kuadrat kali T, ya kata kuncinya, yaitu pi, R-nya adalah Fx, di situ berarti Fx-nya 1 per akar X, 1 per akar X kuadrat kali dx. Batasnya dari kiri ke kanan, tadi kanannya adalah kirinya adalah 1, kanannya 4. Nah, kirinya 1, kanannya 4. Nah, ini gampang nih. Kalau integral terhadap di sumbu X atau diputarnya terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita problemnya adalah dia diputarnya terhadap sumbu Y, bukan terhadap sumbu X. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka kita harus bisa membuat formulanya tadi bukan seperti ini, tapi integral dy, kalau terhadap ini metode cakram ya, yang kanannya yang ini,
Yang kirinya, sorry, berapa tadi? 4 ya, betul. Yang kanannya 4, yang kirinya 1, berarti pi 4 kuadrat gitu, dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini pi r kuadrat kali t. Nah, ini t-nya ya. Pi r kuadrat kali t. Batas kirinya adalah y sama dengan 0, batas bawah. Batas atasnya yang nggak tahu yang ini nih. Yang nggak bisa batas atasnya gitu. Ini yang jadi problem. Nah, jadi harusnya tuh kalau batas atasnya jelas, nah integral terhadap dy atau diputar terhadap sumbu y ini aja yang digunakan lebih gampang. Sebenarnya begitu. Nah, karena batas atasnya ini nggak jelas, yang gini nggak jelas ya, berapa, maka bisa digunakan metode kulit tabung. Ya, metode kulit tabung tadi eh, konsepnya adalah, nah ini dia, 2, kita tulis dulu, 2 pi x f x dx ya, ini itu aja kita tulis dulu ya. Nah, ini metode kulit tabung tadi, luas alas kali tinggi ya. Ya. 2 pi r itu keliling lingkaran, dx itu ketebalan ini ya, ketebalan lingkarannya ya, efek adalah tingginya ya. Nah, kemudian menggunakan metode kulit tabung tadi, kita tulis 2 i x yang kita tulis juga tetap, fx-nya tadi adalah 1 per akar x, 1 per akar x, dx-nya tetap kita tulis seperti ini. Batas kiri, batas kanannya x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. 1 dan 4. Maka disederhanakan x kali ini x pangkat 1, di sini x pangkat minus setengah, jadi di 1 ditambah setengah, x1 dikurang setengah, x pangkat setengah, diintegralkan setengah tambah 1, yaitu 3/2 menjadi 2/3, pangkat x pangkat 3/2, batas kirinya 1, batas kanannya adalah 4, ya, atau batas bawahnya 1, batas atasnya 4. 2 pi-nya tetap ya, karena nggak diintegralkan, karena dia dianggap bilangan atau koefisien. 4-nya disubstitusi, maka 2/3 kali 8 dikurangi 2/3 kali 1. Maka jadi 28 pi per 3 atau 29,32. Begitu. Tentu kalau soal biasanya nilainya nilai yang pas ya, atau nilainya pecahan yang seperti ini ya, gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan, ada? Nggak ada? Nah, ini saya coba mengerjakan dengan metode cakram ya. Nah, kalau dilihat gambarnya, Y sama dengan 1 per akar X. Gimana tuh metode cakram? Nah, coba kita lihat. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, metode cakramnya bagaimana? Ya.
Nah, kalau menggunakan metode cakram, tadi diputar terhadap sumbu Y ini. Kalau mahasiswa udah bisa nyoba ini, berarti udah sangat paham ya, bisa menggunakan konsep ini di manapun ya. Karena ya tadi si aplikasi yang membantu itu sangat banyak tuh ya. Ada kalau di sini kan ada Mathway untuk acak menghitungnya, bisa menggunakan itu juga, bisa menggunakan AI juga, tapi harus tahu kata kuncinya seperti apa. Nah, tadi batas kirinya adalah satu ya, kalau nggak salah ya, ya betul. Batas kirinya satu, batas kanannya adalah 4. Nah, kalau kita menggunakan eh, cakram, metode cakram, nah ini kita harus tahu kanan dan kiri. Nah, kita harus memisahkan di sini. Nah, gitu ya. Ini kanan dikurangi kiri. Ini kanan dikurangi kiri. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kanannya berapa ini? Yang bagian bawah dulu. Kanannya adalah ini 4 ya. 4 4 kuadrat ini dia. Pi R kuadrat ya. Dikurangi 1. 1 kuadrat harusnya ya. Pi Pi R kuadrat kali T. Luas alas kali tinggi ya. Dari batasnya di sini Y sama dengan 0. Yang ini nih. Y sama dengan 0. Kemudian sampai di sini. Berapa di sini? Nggak tahu, Pak. Yang nggak ada angkanya. Tapi ada rumusnya tadi. Y sama dengan 1/akar X. Berapa di sini? Ini batasnya kan di sini nih. Ya. Kalau di sini nggak kelihatan. Kita lihat di sini. Yang kanan ini. 4. 4. 1/akar 4 berapa? 1/2. 1/akar 4 itu 1/2. Nah, berarti Y sama dengan di sini Y sama dengan 1/2. Nah, maka di sini 0, di sini 1/2. Begitu ya. Luasnya adalah ini. Itu. Ditambah, ditambah yang ini. Yang kanan dikurangi yang kiri. Kanannya tadi apa? 1/akar X. Y sama dengan 1/akar X. Yang kanannya. Tapi kita nggak bikin Y, tapi menjadi X sama dengan. Jadi saya kuadratkan, Y kuadrat sama dengan 1/X. Atau X sama dengan 1/Y kuadrat. Nah, jadi pi R kuadrat, pi R kuadrat ya, 1/Y kuadrat. Berarti kalau X kuadrat berarti 1/Y pangkat 4. Pi R kuadrat kali T. Ya, gitu. Dikurangi 1 yang kanan tadi, dikurangi yang kiri. Nah, yang kanan dikurangi yang kiri. Batas bawahnya setengah, batas atasnya yaitu batas atasnya berapa? Yang ini batas atasnya, batas atasnya tadi kan bentuknya Y sama dengan 1/akar X. Di sini X-nya adalah 1. Nah, 1/akar 1 berarti 1. Nah, ini batas atasnya 1. Y sama dengan 1. Jadi saya buat tadi dari setengah sampai 1 berikut ini. Nah, luasnya adalah yang ini. Kemudian saya jumlahkan, maka saya gunakan tadi Mathway, ternyata hasilnya adalah 28 pi per 3 atau 29,321. Jadi sama ternyata luas volumenya ya, bisa dibuktikan volumenya menggunakan metode eh, metode kulit tabung dan metode cakram hasilnya adalah sama ya. Hanya saja pertanyaannya adalah mana yang lebih mudah. Nah, ini. Nah, 28/3 ini menggunakan metode kulit tabung. Kalau yang tadi menggunakan metode
Yang ini menggunakan metode cakram, ya. Bisa dilihat ya bahwa metode cakram di sini ternyata lebih sulit, ya, lebih sulit dua kali kerja. Yang tadi saya katakan kita harus bisa membedakan yang mana kanan, yang mana kirinya, yang mana kanan, yang mana kiri ini. Gitu. Batas bawahnya di sini 0, batas atasnya di sini kita belum tahu, tapi kita bisa tahu batas atasnya tadi ada rumusnya 1/akar X. Nah, kalau X-nya 4 di sini, 1/akar 4 yaitu 1/2, berarti di sini adalah 1/2. Berarti Y sama dengan 1/2. Itu. Kemudian batas di sini yang kanan dikurangi yang kiri, ini kanannya, ini kirinya, ya. Eh, Batas bawahnya setengah, batas atasnya tadi berapa belum tahu juga. Maka kita tahu di sini titik eh, titik X-nya berada di sini. Titik X-nya berada di bawah, yaitu nah, titik X-nya berada di angka 1, berarti Y sama dengan 1/akar 1, yaitu Y sama dengan 1. Setengah kemudian Y sama dengan 1. Ya, ini benar ya, setengahnya lebih kecil daripada 1. Jadi batasnya setengah sampai 1. Tadi dari setengah sampai 1, kemudian dari 0 sampai setengah. Boleh dibalik juga. Nah, kalau luasnya yang ini, maka diintegralkan ditambah hasilnya adalah 28pi/3. Hasilnya sama ya dengan metode kulit tabung tadi, volumenya. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Sepi nih, nggak ada pertanyaan. Ya. Oke, nah kita lihat soal yang lainnya. Nah, ini kalau sudah ada gambar seperti ini, tadi kita analisa dulu ya. Kali metodenya kan kita kita nggak hafalin metodenya. Jadi kita hafal dulu metodenya, kita lihat soalnya. Tentukan volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat yang ini, sumbu X yang ini, dan garis X sama dengan 2. Nah, yang ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, sekali lagi, kalau diputar terhadap sumbu X, ya gampang. Yaitu kita gunakan pi R kuadrat T, ya, luas alas kali tinggi. Atau bisa ditransformasi menjadi volumenya sama dengan batas kirinya 0, batas kanannya 2, kemudian Y sama dengan pi nya dulu, pi, R itu Fx atau Y, berarti S kuadrat dikuadratkan, S/4 ya, D, dx. Nah, ya, ini jika R itu sama dengan Y ya, eh, atau Fx, maka di sini Y sama dengan S kuadrat, berarti R kuadrat adalah S/4 gitu. Nah, ini kalau dihitung diputar terhadap sumbu X, beda hasilnya. Kalau diputar terhadap sumbu Y, maka ini tidak bisa digunakan. Boleh digunakan, boleh kalau yang ditanyanya adalah diputar terhadap sumbu X. Kalau diputar terhadap sumbu X, nah ini jawabannya di sini. Sudah. Tuh. Ya. Kalau diputar terhadap sumbu sumbu Y, bagaimana Pak? Ya, tadi bisa nggak kita menggunakan metode cakram? Ya, kalau kita bisa gunakan metode cakram, gunakan metode cakram, nggak ada masalah. Ya. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kemungkinan
kemungkinan kalau untuk soal cenderung kepada metode cakram ya, bukan metode kulit tabung ya. Saya nggak tahu kalau ada metode kulit tabung dalam soal ya, tapi nanti kita coba lihat. Oke. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka orientasi kita diputar terhadap ini sumbu Y, ya, ya, diputar 360 derajat terhadap sumbu Y, maka orientasinya adalah kanan dikurangi kiri. Batas bawah, batas atas. Gitu ya. Maka ini metode cakram dulu ya, sebelum kulit tabung. Metode cakram berarti volume I R kuadrat. R kuadrat berarti Y-nya. Ini Y sama dengan ini 2 ya. 2 kuadrat, ini yang kanan. Nah, 2 kuadrat dikurangi Y sama dengan X kuadrat. Ya. Bukan X kuadratnya yang diambil, tapi itu Y-nya yang diambil, atau X-nya sama dengan akar Y. Nah, gitu ya. Berarti ini akar Y kuadrat. Gitu. Pi R kuadrat, ya. Pi ini R kuadrat kali T atau DX, DY. Ya. Pi R kuadrat kali T, DY. Batasnya dari 0 sampai berapa nih? Ini 2. 2 kuadrat 4. Berarti dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4. Ini 0. Y sama dengan 0. Di sini Y sama dengan 4. Begitu. Itu menggunakan metode metode cincin ya, atau metode cakram ya. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat hasilnya. Saya coba juga dengan metode cakram tadi. Nah, ini dari 0 sampai 4 pi 4 kurang Y dy ya. Ini kan 4. Ini akar Y kuadrat adalah Y ya. Nah, 4 dikurangi Y dy. Gitu ya, dari 0 sampai 4. Nah, ini pi R kuadrat kali T dari 0 sampai 4. Kan hitung pakai mat-W ya. Hasilnya adalah 8 pi. Ternyata benar ya, dengan cara metode kulit tabung tadi 8 pi. Itu volumenya. Nah, sekarang kita menggunakan metode metode kulit tabungnya. Nah, metode kulit tabung tadi ya kalau nggak hafal, ya maksudnya nggak paham, ya hafalin rumusnya aja tadi. 2pi X Fx dx. Ya itu aja. Metode kulit tabung 2pi X Fx dx ya. Ya itu luas alas ya kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi. Nah, 2pi X tadi 2pi X delta X ini Fx nya, yaitu X kuadrat ini. Batasnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Dari 0 sampai 2 batasnya. Ini X kali X kuadrat berarti X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 diintegralkan X pangkat 4. Ya. Seperempat X pangkat 4. Seperempatnya dikali 2 menjadi seperdua. Seperdua pi X pangkat 4 dari 0 sampai 2. 2-nya disubstitusi, 2 pangkat 4, 16 ya. 16 bagi 2, 8. 8 pi. Begitu. Volumenya demikian. Ini saya buktikan tadi. Nah, ini dia apa namanya, resumenya atau kesimpulannya. Tadi kalau menggunakan metode kulit tabung, ini menggunakan alat bantu AI ya, DeepSeek ya. Ini
Saya ambil bagian kesimpulannya aja. Ini saya uraikan sendiri tadi dengan Mathway, cara hitung dengan Mathway, tapi saya formulasikan integralnya, yaitu kalau menggunakan metode kulit tabung tadi 2pi x fx dari 0 sampai 2, ya. Walaupun dia diputar terhadap sumbu y, tapi ininya adalah dx, gitu, ya. Tadi udah kita uraikan di atas. Ini dia kenapa kenapa dia diputar terhadap ini, ya. Diputar terhadap sumbu y, ini diputar terhadap sumbu y. Ini gambarnya. Yang ingin kita hitung volumenya. Kemudian kita uraikan tadi menjadi mungkin dari gambar ini nggak kelihatan. Kenapa dia dari PXFX, tapi dari sini lebih jelas. Nah, ini dia, ya. Nah, ini tabungnya dibelah jadilah seperti ini. Ini adalah jari-jarinya, jari-jari pada lingkaran ini 2πr. Kemudian tebalnya ini yaitu delta R, dan tingginya adalah H. H di situ adalah Fx, maka jadilah 2πRH delta R, ya, volume daripada ini. Kemudian setelah itu disetarakan di sini menjadi 2πx fx delta x menjadi ini 2πx, di sini fx-nya, ini delta x, batasnya dari A sampai B, batas kiri dan batas kanannya, kira-kira begitu, ya. Nah, walaupun dia diputar terhadap sumbu y, tapi integralnya terhadap dx. Nah, ini bedanya metode kulit tabung. Kalau metode cakram, metode cincin atau washer, dia integral terhadap sumbu x, ya berarti dx. Integral terhadap sumbu y berarti dy. Untuk kulit tabung beda. Integralkan terhadap dx berarti dia diputar terhadap sumbu y, gitu, ya. Nah, ini dia tadi. Kalau saya gunakan metode cincin atau metode washer, ya, pi R kuadrat, tadi R kuadratnya yang kanan. Jadi saya harus cari yang kanannya. Mana yang kanannya? Ya, ini kan yang kanan. Ini yang kanannya 4, tadi 2 kuadrat, ya. Ini 2, ya. Ini 0, ya. Yang kanan dikurangi yang kiri, ya. Batas bawah, batas atas, gitu. Ini kanannya, yang kiri yang ini, ya. 2 kuadrat dikurangi akar y kuadrat dy, tadi hasilnya adalah 8pi. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan dulu? Cukup jelas nggak dari gambarannya? Aman, Pak. Gimana, ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Jadi saya ambil dari buku, ya. Nah, kita lihat di sini eh, gambarnya aja dulu, ya. Nah, gambarnya berikut. Kita baca soalnya. Find the volume of solid. Tentukan volume benda padat, ya, yang diputar in the first quadrant, ini kuadran pertama ini, yang diputar terhadap y-aksis, ya, sumbu y. Nah, ini itu diputar terhadap sumbu y, parabola yang atasnya, ya, parabola yang atasnya y sama dengan x kuadrat, ya. Oh,
dan parabola yang bukan parabola atas ya, parabola terbuka ke atas yang ini Y sama dengan X kuadrat, dan parabola yang terbuka ke bawah yaitu Y sama dengan 2 kurang X kuadrat yang ini. Nah, karena ada gambarnya, kalau nggak ada gambarnya gimana kita menentukan atas dan bawah ya? Sekali lagi, kalau kita diintegralkan ya terhadap sumbu X ini gampang. Yang atas dikurangi yang bawah. Batas kiri, atas kanan. Ini adalah formatnya. Tapi gambarnya bukan ini. Jadi diputar ke sumbu X gambarnya bukan yang ini. Ya, begitu ya. Nah, bisa, bisa, tapi beda beda benda jadinya. Ya, menghitung volume diputar terhadap sumbu X bisa. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, kalau kita menggunakan metode cakram atau washer cincin tadi, yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, ini mana kanan dan kirinya? Ini kanan, ini juga kanan. Mana kanan yang dikurangi kiri? Hal jadinya karena kita nggak bisa bedakan, kita pecah nih segini. Nah, baru kelihatan. Ini metode cakram, yaitu yang kanan batasnya di sini, kemudian ini juga kanan. Batasnya dari ini sampai ini. Dari nol sampai di sini berapa belum tahu juga ya. Jadi 2 kali kerja nih untuk metode metode cakram. Jadi satu bagian ini 2. Kalau metode kulit tabung ini sekali sekali aja, nggak usah di apa, nggak usah dipartisi, nggak usah dipisah. Yaitu cara menghitungnya tadi 2pi 2pi x fx ya, delta x dari di sini dari 0 sampai 1. Nah, dari 0 sampai 1 ini kelihatan. 2pi X di sini langsung ditulis. Kemudian fx-nya. Fx mana? Fx-nya. Nah, di sini kan ada 2 nih fx-nya. Ya. Nah, fx. Nah, ini kalau di sini X tadi, fx-nya adalah nah, yang atas di sini. Ini fx kan harusnya yang ini, segini nih. Nah, tapi karena terbatas, jadi ada yang kosong di bawahnya di sini, maka yang atas di sini 2 dikurangi S kuadrat dikurangi yang bawah ini ya, dikurangi S kuadrat. Nah, ini dia 2 dikurangi S kuadrat dikurangi S kuadrat, berarti 2 dikurang 2 S kuadrat. Ini nilai Y-nya kan harusnya nilai Y-nya itu adalah panjang Y-nya itu kan harusnya adalah, nah ini Y ini dari atas sini sampai ke bawah sini ya, tapi pada gambar kan nilai Y-nya tuh saya kasih warna berbeda ya. Nah, dari atas sini cuma sampai sini. Nah, jadi nilai Y-nya adalah 2 kurang S kuadrat dikurangi S kuadrat. Nah, ini dia nilai Y-nya Fx ya, 2 2 Px Fx. Nah, Fx-nya adalah yang atas dikurangi yang bawah itu 2 kurang S kuadrat kurang S kuadrat dx gitu. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 3,14 ya. Diintegralkan dulu. Integral daripada X adalah 1 X kuadrat yang ini, X pangkat 3 1/4 X pangkat 4, ini dia batasnya dari 0 sampai 1. Substitusi angka 1 berarti 1/2 dikurangi 1/4, nolnya disubstitusi 0 hasilnya 0, maka hasilnya adalah ini disamakan penyebut dikali 4pi hasilnya adalah pi atau 3,14 begitu. Nah, bagaimana bisa dipahami?
Nah, boleh dicoba buat ini tuh, buat ini kan metode kulit tabung nih. Nah, coba buat metode metode cakram ya. Nah, silakan dicoba dibuat metode cakramnya. Nah, ini metode cakramnya. Yang gambar ini. Bisa dong. Oke. Nah, coba dibuat metode cakramnya. Metode cakramnya tadi, nah ini udah ada batasnya, ya. Di sini kan kalau diputar terhadap sumbu Y, ya, maka metode cakramnya itu kita harus bisa membedakan kanan dikurangi kiri. Nah, ini kan nggak ada, ini kanan juga, ini kanan juga, maka kita pisahkan di sini. Nah, jadi integral tambah integral, gitu ya. Ini dari berapa di sini? Nah, itu dibuat ya, coba. Kata kuncinya adalah pi r kuadrat T. Berarti T-nya di sini diintegralkan terhadap DY ya. Karena ini sudah saya kasih kuncinya, DY. Nah, tinggal di sini. Batasnya kan sudah saya gariskan tuh barusan. Dari berapa ke berapa, dari berapa ke berapa. Kemudian eh, yang kanan, nah di sini cuma satu aja yang kanan. Ya, maka hasilnya kita gunakan, nanti kita coba gunakan MATW, maka hasilnya adalah luasnya adalah pi atau 3,14 begitu. Nah, saya ingin mahasiswa coba membuat ini tadi formulasi integralnya terlebih dahulu, metode cakram ya, metode cakram. Ya, silakan dicoba. Kalau udah boleh di post di grup, boleh di grup WhatsApp boleh. Ya, saya akan coba lihat benar nggak formulasi integralnya ya. Nah, setelah itu kita coba lihat kita coba alat bantu menggunakan kalimat W-nya. Siapkan dulu mak W-nya. Nah, silakan ya, dicoba dulu. DY tambah
Ya, jadi ini udah saya buatkan integral dy-nya. Tinggal batasnya ya. Batas fungsinya apa, batasnya apa. Nah, silakan. Waktunya 5, 5 menit kayaknya cukup ya. 3 menit deh, cuma buat formulasi doang ya. Sampai jam 7.40 ya, cobain satu ya. Ini integral terhadap dy. Kalau terhadap dy pakai metode kulit tabung ini sudah dijelaskan barusan 2πx fx dx ya. 2πx fx dx. Nah, fx-nya kebetulan di sini harusnya segini panjangnya, tapi karena cuma segini, maka 2 kurang x kuadrat dikurangi ini. Gitu. Ya. Nah, sekarang konteksnya adalah metode cakram, yaitu kanan dikurangi kiri. Ini cuma satu aja nih, kanan doang nih. Kirinya nggak ada. Atau kirinya X sama dengan 0. Silahkan ada yang coba. Saya mau nyoba, Mbak. Ya, formulasinya aja. Ini fotonya dikirim di grup. Ya, ya. Oh, ya boleh, boleh. For integralnya boleh dikirim di grup biar saya tuliskan. Jadi integral langsung kita coba hitung pakai matwe tadi ya. Kalau udah benar formulanya. Jadi ini integral plus dy, ini dy, ini batasnya tadi saya kasih di sini, gitu ya. Integralnya dari Z ya, Z altaf. Oke, batasnya belum Z. Batas ini kan batasnya udah saya kasih ini. Kalau integral terhadap dy kan batasnya di sini. Ini satu bagian, ini satu bagian lagi. Nah, ini kan batasnya bisa dilihat di sini nih batasnya. Ya, Oh, ya. Angkanya. saya Eh, tadi pakainya terhadap itu ya, sumbu X. Terhadap sumbu X itu ini konteksnya karena kita mau mencari volume benda yang sama seperti ini. Jadi kalau menggunakan metode kulit tabung, ini dia ya. Padahal diputarnya terhadap sumbu Y tadi. Jadi Ah, kalau kita metode cakram,
diputar terhadap sumbu Y, maka dia otomatis ujungnya integral terhadap Y. Gitu. Nah, kita mau cari ini supaya kita cek tuh bahwa hasilnya akan sama seperti ini. Gitu. Kalau integral terhadap sumbu X, maka hasilnya pasti berbeda. Pasti berbeda, nggak sama dengan ini. Gitu. Memang benar bisa, tadi seperti yang dikerjakan. Kalau terhadap sumbu X tadi yang atas dikurangi yang bawah, jelas tadi. Batas bawahnya, batas kirinya adalah ini, X sama dengan 0. Batas kanannya adalah X sama dengan 1. Nah, itu kalau terhadap sumbu X lebih gampang, ya. Yaitu yang atas tadi 2 dikurangi X kuadrat, ini kan, dikurangi yang bawah X kuadrat, nah, begini. Oh Justru iya. cuma satu kali itu, ya. Kalau terhadap sumbu X itu cuma begini, dari 0 yang ini sebelah 0, sampai yang kanannya 1. Sampai 1. Ya, sampai 1. Pi ini R kuadrat dx. Nah, gini hasilnya. Jadi secara integral terhadap sumbu X juga ini masih salah. 2 dikurangi X kuadrat dikuadratkan. Ini masih salah, betul. Maksudnya masih salah ini ya. Walaupun terhadap sumbu X gitu. Ya. Karena belum tahu batas yang X ya. Iya. Jadi saya ulangi, kalau terhadap sumbu X, kita lihatnya atas dikurangi bawah. Ini atas dikurangi bawah, batas kiri, batas kanan. Jadi kita patokannya tetap PR kuadrat kali P. Jadi volumenya dengan P-nya kita tulis, R kuadrat tadi F-nya, fungsinya berarti yang ini dikurangi yang ini. Berarti 2 dikurangi X kuadrat dikuadratkan, ini yang atasnya dikurangi yang bawah. Gitu. Ini Pi R kuadrat kali dx. Batas kirinya tadi 0, batas kanannya 1. Nah, ini tinggal digunakan matwi tadi, hasilnya pasti berbeda dengan ini. Nah, pasti berbeda, karena ini diputar terhadap sumbu X. Sedangkan kalau ini diputar terhadap sumbu Y. Nah, pasti berbeda. Nah, supaya hasilnya sama, kita coba memutar terhadap sumbu Y. Nah, ini kan terhadap sumbu X tadi, kalau dihitung pasti berbeda. Nah, kalau terhadap sumbu Y pasti hasilnya sama. Tapi sebelum kita hitung terhadap sumbu Y, kita bikin dulu formulasinya seperti ini. Ya. Tadi kalau formulasi terhadap sumbu X, yaitu eh, atas dikurangi bawah. Kalau terhadap sumbu Y, kanan dikurangi kiri. Nah, makanya saya kasih batas di sini tadi, supaya bisa membedakan mana kanan dikurangi kiri. Karena ini juga kanan, ini juga kanan. Ini, karena ada 2 kanan, maka dipotong di sini. Nah, maka akan bisa kita buat ini kanan 1, luasnya ini kanan 1 lagi, luasnya ini. Karena kalau kita buat, saya putar gambarnya, jadi kalau bingung, diputar aja gambarnya gitu kan tadi ya. Sorry. Nah, ya kan? Jadi kelihatan tuh. Nah, yang satunya 2 kurang X kuadrat, satunya lagi X kuadrat. Nah, kan kalau atas dikurangi bawah kan ini atas, ini atas. Nah, batasnya di sini. Ya. Nah, jadi kalau diputar terhadap sumbu ini, sumbu X misalkan di sini, maka yang atasnya ini dibatasi dari 0 sampai sekian. Nah, anggap aja setengah, bahkan dari setengah sampai 1 yang ini. Maka integralnya kalau 2 kurang X kuadrat dari 0 sampai setengah dx tambah dari setengah sampai 1 dx. Kalau gambarnya yang ini ya, X kuadrat dx. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sekali lagi diintegralkan terhadap dy. Nah, silakan dicoba. Tadi masih salah ya, masih belum tepat formulanya. Ya, formulanya dulu silakan. Ziad Altaf ya. Iya Pak.
Nah, Saya coba lagi. ya, saya ulangi tadi kata kuncinya adalah kanan dikurangi kiri. Nah, ini saya sebutin ini kanannya. Satu lagi ini. Batasnya tadi ini udah saya garis, yang ini, ya. Nah, ini saya tanda dulu. Nah, ini Y sama dengan 0 nih. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Nah, itu batasnya. Batas integralnya. Fungsinya di sini. Kalau kalau Y itu ini kan harus dibikin X sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Berarti diubah menjadi X sama dengan akar Y. Nah, itu yang ini. Nah, yang satu lagi. Nah, maka akan dihasilkan tuh. Nah, kita akan coba pasti hasilnya harus sama dengan ini. Integral volumenya. Begitu. Tapi sebelum ke sana tadi, buat dulu formulasi integralnya. Kalau membuat formulasi integralnya sudah tepat, berarti konsepnya itu sudah paham semuanya. Ya, ini metode kulit tabung. Nah, saya nggak menyuruh mahasiswa untuk membuat metode kulit tabung, tapi metode yang pernah saya jelaskan di kelas, yaitu metode cakram, yaitu atas dikurangi bawah kalau terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y kanan dikurangi kiri. Nah, ini silakan dibuat metode cakramnya. Jadi kalau metode kulit tabung tadi 2πx fx dx ya. Nah, ini 2π x fx dx ya. Itu. Kemudian kalau metode cakram I R kuadrat kali T. Kalau terhadap Y maka Pi ini Y ya, Y kuadrat Y atau fungsinya adalah bentuk Y tadi kali DY gitu. Nah, yang lainnya silahkan, termasuk Ziyad Altaf, dibuat dulu formulasinya. Saya pengen lihat siapa yang berhasil nih ya buat formulasi integralnya. Kalau formulasi integralnya udah tepat, langsung kita masukkan tadi ke dalam fungsinya, ke dalam aplikasi, hasilnya pasti harus sama dengan pi luasnya. Ya, ini batasnya saya masukkan aja dari 0 sampai 1, kemudian dari 1 sampai 2 ya, sudah kelihatan. Jadi saya masukkan aja. Tinggal fungsinya ya, silahkan. S, 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 S. Dari 0 sampai 1, Y tambah dari 1 sampai 2 ya, tinggal fungsinya nih. Ya, dari 1 sampai 2. Nah, saya nunggu tadi fungsinya. Silahkan. Nah, ini ya. Pak, izin tanya, Pak. Ya, Bukankah tadi waktu pakai metode kue tabung batasnya cuma sampai 1 doang ya, Pak? Kenapa yang ini pakai sampai 2? ya kan metodenya cakram. Metode cakram tadi, makanya konsepnya dipahami lagi. Ini dari awal ya. Nah, metode ini sudah saya rangkum di awal tadi. Kalau metode cakram, lihat nih, yang sebelah kiri ya, yang atas dikurangi yang atas, batasnya kan dari A sampai B, diputar terhadap sumbu X. Ini volumenya, yaitu pi R kuadrat dx, yang kanan ini. Ya, ini dia bentuknya. Ini pi R kuadrat dx.
batasnya yaitu dari A sampai B, ini A, ini B, ini fx-nya ditegalkan terhadap X, sumbu X, atau diputar terhadap sumbu X, begitu ya. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, ini kan, lihat diputar terhadap sumbu Y, ini dia, ini fungsinya, yang kanan, tadi kata saya kata kuncinya adalah yang kanan, kemudian batasnya yang ini, nah, yang C dan D itu, batas bawah dan batas atas, ya, gitu ya. Maka, kalau kulit tabung tadi dia langsung tadi, ini batasnya lihat dari A sampai B, padahal ini diputar terhadap sumbu Y loh. Ini lihat nih, ini kan diputar terhadap sumbu Y. Harusnya kan kalau metode cakram kan DY, di sini kan DY. Diintegralkan terhadap DY. Nah, perhatikan di awal nih. Diputar terhadap sumbu Y, ini DY. Diputar terhadap sumbu X, ini DX. Gitu ya. Itu metode cakram, metode cincin sama tuh. Ini diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu Y yang ini, maka di ininya adalah DY. Gitu. Ya. Nah, sedangkan metode cincin, metode kulit tabung, dia beda. Metode kulit tabung nih, lihat, diputar terhadap sumbu Y, ini dia, tapi integralnya dx tuh. Nah, integralnya dx, ini kan. Nah, ini yang jadi perhatiannya. Ya, batasnya mana? Yang ini. Dari A sampai B. Begitu. Ini masih sepaket nih. X, dx, ininya X, ininya juga X, ininya juga X. Dari A sampai B. Itu metode kulit tabung. Ya. Nah, kembali ke metode cakram, karena metode cakram kan sudah dijelaskan di kelas, jadi harusnya bisa lebih dipahami. Tadi makanya saya coba nih dibuat metode cakramnya. Kalau metode cakramnya, tadi saya sudah jelaskan, ini diputar terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y? Nah, itu pertanyaannya. Diputar terhadap sumbu Y. Gitu. Kalau diputar terhadap sumbu Y, metode cakram, yaitu integral DY. Nah, gitu. Kata kuncinya itu dulu, integral DY. Nah, terus batasnya gimana? Ya, batasnya batas Y juga. Mana Y-nya? Ya, ini udah saya bulatin. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, dan Y sama dengan 2. Tinggal fungsinya di sini apa? Begitu. Dari 0 sampai 1, tambah dari 1 sampai 2. Nah, kalau berhasil membuat formulasi ini, pasti paham konsep metode cakram. Yang kedua, kita bisa buktikan bahwa volume di sini akan hasilnya sama dengan ini. Begitu. Dengan metode kulit tabung. Gitu. Tadi saya udah buktikan beberapa ya. Ini saya kerjakan sendiri. Ini metode kulit tabung. Ya. Ini diputarkan terhadap sumbu Y. Ini metode kulit tabungnya hasilnya 8pi. Ya. Saya cari menggunakan metode ini, namanya metode cakram, yaitu kalau metode cakram kan ini diputar terhadap sumbu Y, maka integralnya DY. Integral DY berarti kanan, yang kanan yang ini dikurangi yang kiri, ini kanan dikurangi kiri, yang batas bawahnya ini, batas atasnya ini, gitu. Ini berapa? Belum tahu. Ya kan ada angka di sini 2 kuadrat berapa? 4, ya berarti ini 4. Ya, 4. Gitu. Maka muncullah di sini dari 0 sampai 4, kanannya, ya, kanan tadi berapa tadi? Ini 2 kan? 2 kuadrat, PR kan? PR kuadrat kali T, ya. 2 kuadrat kali dikurangi X kuadrat dikuadratkan atau X pangkat 4. Ya kan ini. Oh, sorry. PR kuadrat kali T. P F kuadrat X dx, ya. Kalau terhadap X, kalau terhadap Y, P F kuadrat Y atau G, ya, G kuadrat Y dy. Nah, maka di sini kita punya tadi X kuadrat
Y sama dengan X kuadrat, yang diambil bukan X kuadrat, tapi X sama dengan akar Y. Begitu. Akar Y, X kuadrat, kemudian akar Y dikuadratkan, berarti Y. Berti menjadi Y. 4 dikurangi Y. Gitu. 4 dikurangi Y. Nah, ini saya gunakan tadi. Saya gunakan mat W, hasilnya 8pi kan. Terbukti bahwa dia hasilnya sama dengan ini. 8pi itu. Ini metode kulit tabung, ini metode cakram tadi. Nah, ini dia akar kuadrat tadi. Nah, sekarang dengan cara yang sama, nah saya mahasiswa mencoba yang ini dengan metode kulit tabung. Ini hasilnya udah jelas, yaitu 3,14 atau pi. Nah, sekarang kita coba metode metode cakram. Ya, cakram tadi yaitu eh, kanan dikurangi kiri. Mana kanannya? Ini kan ada dua kanan, ini kanan, ini kanan. Ya, karena ada dua kanannya dipisah di sini, di partisi. Maka jadilah di sini tinggal sedikit aja lagi fungsinya ya. Ini kan udah saya bikin ya formulasinya, tinggal fungsinya aja. Fungsinya mana? Ini kan Y sama dengan 2 kurang X kuadrat dimasukkan ke sini. Gitu. Bisa dipahami kenapa di batasnya berbeda? Siapa tadi yang bertanya? Bisa, Pak. Oh. Metode cakram harusnya sudah hafal ya. Kalau metode kulit tabung agak susah. Mungkin karena harus ngapalin ini 2 px fx dx ya. Nah, ini metode kulit tabung. Nah, ini dia sudah. Tapi metode cakram kan udah dijelasin di kelas maupun yang online bahwa luas alas kali tinggi kata kuncinya ya, terhadap X terhadap Y juga sama, luas alas kali tinggi. Ya, ini dia formulanya, luas alas kali tinggi. Tinggal dibuat formulasi integralnya, maka bisa langsung dihitung volume benda tersebut. Oke. Ini belum ada yang berhasil nih bikin formulanya. Silakan dicoba dulu. Itu tinggal satu tahapan lagi aja. Ziad Altaf jadi boleh dicoba. Kalau sudah diposting di grup ya, saya pengen lihat siapa yang sudah paham nih mengenai konsepnya. Eh, kalau kulit tabung ini sudah, nanti kita coba yang kulit tabung yang lain. Yang ini yang sedang saya mintakan yaitu metode cakram, yaitu kanan dikurangi kiri ya. Di sini hanya kanannya aja dong, kirinya nggak ada nih kan. Kanannya yang ini ya, batasnya berarti 1 Y-nya ini dan 2. Nah, ini kan 1 dan 2 berarti di sini fungsinya apa. Kemudian dari 0 sampai 1 yang ini fungsinya ya ini. Nah, ditinggal disubstitusi dimasukkan ke sini gitu. Nah, saya ingin lihat nih tinggal satu step lagi itu. Bisa nggak buat formulasinya? Nah, kalau sudah bisa bikin formulasinya, nah berarti sudah berhasil, sudah paham konsepnya. Jadi ini menariknya adalah semua bentuk yang tidak terlalu teratur begitu, kita bisa hitung volumenya gitu ya. Eh, Nanti kalau kita masuk ke dalam IT-nya, ini punya alat seperti ini nih. Gimana kita bisa menghitung volume atau mengoptimalkan volumenya? Nah, kita tinggal masukin formulanya, nanti dia akan apa? Kita bisa menghitung volumenya begitu. Karena menghitung volume benda tidak teratur itu sulit ya, gitu. Oke, mungkin saya kasih waktu
3-5 menit lagi sampai ada formulanya biar kita coba masukkan ke dalam MathWay tadi supaya dihitung. Ya, itu satu step lagi ya. Ya, ya. Ini dia satu step lagi, yaitu fungsinya doang ya. Ada? Ini pada nggak ada ini yang ngerjain? Saya mau coba, Pak. Ya, boleh. Iya. Boleh, saya tunggu ya. Eh, ini tinggal fungsinya aja nih, sedikit lagi. Fungsinya kan cuman Y sama dengan X kuadrat menjadi ubah jadi X sama dengan, yang ini juga ubah jadi X sama dengan, udah selesai. Kita tinggal coba nih. Ya. Tapi belum selesainya harus ada pi-nya itu ya. Nah, betul, pi, ya betul. Pi yang kedua, X kuadrat 2 kurang Y. Iya, betul ya. Betul-betul ini yang dikerjakan oleh Zapin ya, betul ya. Luar biasa. Nah, ini udah paham dan bisa bisa menggunakan konsepnya nih. Nah, udah paham seperti ini. Yang lainnya juga ya. Oke, tadi sudah yang dikerjakan oleh Zapin, mari kita lihat bersama. Oke. Nah, saya hapus ya. Hapus dulu biar lebih rapi. Tadi. Clear. Mana nih hapusnya? Hapus kok nggak bisa hapus? Oke, oke, bagus ya. Ini Zapin. Bagi yang mengerjakan tentu ada nilai tambahan ya khusus. Nanti kalau nilainya kurang bisa banding ya. Jadi oke, tadi dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 betul. Pi kuadrat ya. Akar Y kuadrat DY betul. Tambah dari 1 sampai 2 Pi 2 kurang akar Y, 2 kurang akar Y kuadrat D. Ya, kita coba cek dulu DY ya. Nah, ini cara membuat formulasinya tadi dari ini 0 sampai 1. Satunya mana ini? Ya. Dari Y sama dengan 0 sampai 1.
kemudian ini pi R kuadrat kali T, ya. Fungsi yang kanannya yang ini, Y sama dengan X kuadrat. Tentu bukan X kuadrat yang kita masukkan, karena dua ini berlawanan dengan ini. Jadi, kalau kita masukkan X kuadrat pasti salah. Maka yang kita masukkan tuh kebalikannya, yaitu back deh. Ya, yang pasti salah, maka yang kita masukkan adalah X sama dengan akar Y, ya. Di ini Y sama dengan ubah menjadi X sama dengan, berarti akar Y kuadrat, ya. Akar pi R kuadrat DY, nah ini udah betul. Kemudian yang satu lagi pi R kuadrat, nah ini R-nya tadi yang ini. Y sama dengan ubah menjadi X sama dengan, berarti X kuadrat sama dengan 2 kurang Y, berarti X-nya sama dengan akar 2 kurang Y. Akar 2 kurang Y, nah ini kurang sedikit ya, Zapin. Bukan 2 kurang akar Y, tapi 2 kurang Y diakarkan, ya. Ya, Oh iya Pak, sorry Pak. ya. Jadi itu apa? Kalau dimasukkan ke dalam integralnya pasti hasilnya berbeda. 2 kurang akar Y dengan 2 kurang Y diakarkan. Jadi ini X-nya sama dengan Iya, salah. 2 akar 2 kurang Y. Nah, ini kita coba ya. Berarti ini koreksi tadi di sini. Nah, 2 kurang akar Y dikuadratkan, akarnya jadi hilang. Berarti kita buat 0 dari 1 pi Y dy gitu ya. Yang kanannya dari 1 sampai 2, 2 kurang Y, akarnya dikuadratkan hilang, berarti 2 kurang Y pi 2 kurang Y. Gitu ya. Nah, ini kita coba. Nah, kita masukkan ke dalam pasti hasilnya pi itu sama. Ini pi sama dengan 3,14. Pi Y dy. Oke, kita pi Y dy. Nah, di sini pi ya, ya pi Y dy, kemudian satu lagi tadi pi dikali 2 kurang Y. Nah, kita coba nih. Hasilnya mesti sama tuh volumenya. Pi kan hasilnya 3,14 betul ya? Nah, gitu. Eh, saya screenshot dulu ya. Ini hasil. Snapping tool. Itu ya, Zapin ya. Eh, Terima kasih sudah mencoba, itu luar biasa ya. Jadi tadi kalau yang dikerjakan formulasinya benar, maka dia hasilnya pasti sama tuh, pi 3,14. Kalau dimasukkan salah, ya berarti formulasinya salah. Ya, ini saya screenshot dulu. Masukkan ke dalam sini. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan dari 2 kurang akar Y, kalau dikuadratkan, udah beda. 2 kurang akar Y dikuadratkan, hasilnya adalah 2 kurang akar Y dikuadratkan. Akar Y, nah, dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Mana dia tanda kuadratnya? Nah, ini 7. Nah, sih. Nah, ini. Nah, ada
Nah, kalau di 2 kurang kali dikurangkan pasti hasilnya nggak sama tuh dengan yang tadi. Tuh hasilnya pasti tuh 3,53 ya. Sini 3,53. Tuh salah, beda ya hasilnya. Begitu. Begitu ya, Zapin ya. Mudah-mudahan tadi sudah secara konsep sudah bisa dipahami tuh, luar biasa. Ya. Jadi bisa ini bisa terbantu ya. Ini ada metode kulit tabung, tadi ada metode cakram. Metode cakram tuh harus lebih awal ya, maksudnya lebih bisa dipahami tadi, karena kita sudah mempelajarinya di kelas. Oke, view saya hapus dulu. Oke, bisa dipahami. Ini saya hapus dulu. Ini perbandingan ya, saya tambahkan metode cakram. Nah, jadi ada perbandingan tuh. Kalau nggak bisa metode satu, ya pakai metode lainnya. Ya, itu kan kalau kita orientasinya belajar ilmu ya. Kalau kita nggak bisa jawab soal, ya kadang-kadang memang ada salah, ada segala macam. Tapi ilmunya mudah-mudahan ke bawah ya. Bisa di. Tapi harapannya ya menjawab soalnya benar gitu ya. Nah, sekarang kita sisanya adalah kita lihat daripada latihan soal berikut ini ya. Ini nggak ada keterangannya, berbagai metodenya kita yang menentukan ya. Tentukan integral volume, hitung volumenya maksudnya, eh, wilayahnya diketahui di sini ya. Kemudian mengelilingi yang pertama sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan 1, garis X sama dengan 4. Yang A-nya mengelilingi sumbu X. Nah, mengelilingi sumbu X, kita pakai metode cakram karena yang atas ya dikurangi bawah, gampang ya. Nah, yang atas dikurangi bawah yaitu pi R kuadrat. R-nya adalah ini pi, R-nya adalah fungsinya sendiri, yaitu ini 3 tambah 2x kurang x kuadrat dx. Ya, batas kirinya adalah ini 0, batas kanannya adalah 3. Ya. Selesai ini formulasi integral. Ya, formulasinya, maka tinggal gunakan ini aja. Nah, konsep integralnya, kalau diintegralkan ini apa? 3x tambah 2 kali setengah x kuadrat atau x kuadrat. Oh, belum ya, dikuadratkan dulu nih. Nah, kalau dikuadratkan ini kan agak susah nih, kuadratkannya. 3 tambah 2x kurang x kuadrat dikali 3 tambah 2x kurang x kuadrat. Nah, agak susah tuh. Ya, intinya mah di sini menggunakan apa? Menggunakan aplikasi, nggak ada masalah ya. Kalau kita uraikan adalah 3 tambah 2x kurang x kuadrat dikali 3 tambah 2x kurangi x kuadrat. Nah, ini dikali dulu. Ya, dikali dulu. Ini dikali dulu. Ya, panjang ya. Nah, hasilnya adalah 96,13. Ya, kalau nggak percaya dicari dulu, dikali, kemudian baru diintegralkan. Nah, boleh. Kalau dimisalkan, nggak bisa ini, nggak ada turunannya. Turunan daripada 3 tambah 2 kurang x kuadrat nggak ada di sini. Ya, jadi nggak bisa dimisalkan nih. Nggak bisa metode substitusi gitu. Ya. Nah, yang jelas formulasinya ini terkait dengan formulasi di, diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini dia. Maka kita bisa nggak menggunakan kanan dikurangi kiri ini? Saya nanya dulu dijawab. Bisa nggak menggunakan kanan dikurangi kiri atau metode cakram? Bisa, Pak. Bisa, gimana? Di mana kita membatasinya? Ini saya kasih 1
2, 3. Di angka berapa kita batasi? Kalau metode cakram kan kanan dikurangi kiri. Ya. Ini dilihat yang warna birunya. Ini metode cakram ya. Kalau kita gunakan metode cakram. Nah, ini diintegralkan terhadap dy tadi, berarti integral dy. Nah, itu metode cakram tuh. Ya. Nah, di titik berapa kita batasi dia supaya bisa kanan dikurangi kiri? Atau Tiga. nggak betul di tiga. Nah, itu luar biasa ya. Siapa barusan menjawab? Zapin ya? Zapin. Ya. Bukan, Pak, bukan. Siapa? Ini namanya Zapin. Siapa? Yang menjawab barusan siapa? Muhammad Hafiz, Pak. Muhammad Hafiz ya. Ini saya nggak bisa lihat nama-namanya ya, sorry ya. Zapin, Muhammad Hafiz ya. Nah, jadi betul di X sama dengan di Y sama dengan 3 di sini. Karena kita harus membedakan yang mana kanan, yang mana kirinya. Kalau diintegralkan terhadap Y, ini kan kanan semua. Nah, kalau ini nggak kanan semua nih. Ini kanan, ini kiri gitu. Ya, jadi ada batas di sini. Nah, ini kanannya, ini kirinya gitu. Memang jadi lebih rumit ya. Ya. Ya, karena kita harus membedakan kanan dan kiri. Ya, di X sama dengan 3. Di X sama dengan 3, kanannya adalah ini. Ya, untuk luas yang ini. Nah, kanannya adalah ini. Untuk luas yang sini, kanan dikurangi kiri. Gitu. Makanya di sini rumit. Lebih sulit. Tapi bisa menggunakan metode cakram. Lebih mudah menggunakan metode kulit tabung. Metode kulit tabung di sini adalah metode kulit tabung tadi di sini adalah kata kuncinya adalah 2px fx dx. Batasnya di sini dari 0 sampai 3. 2pi x-nya tetap kan bawaan, fx-nya mana? Fx kan nilai y, ini fx. Nah, berarti ini 2pi x 3 tambah 2x kurang x kuadrat. 3 tambah 2x kurang x kuadrat dx. Nah, udah. Formulasinya ini tinggal kali aja. Ya, diintegralkan. Hasilnya adalah 70,69. Gitu. Kalau menggunakan integral terhadap dy atau metode cakram, di sini bisa tapi sulit tadi. Harus dipisahkan ini kanan, ini kiri. Gitu. Ya, gitu. Nah, jadi kalau udah bisa melihat konteksnya seperti itu, sudah bisa tuh. Baik menggunakan metode yang mudah yang mana. Gitu kan ada terhadap sumbu X, ada terhadap sumbu Y. Ya. Berikutnya, di yang C, diputar terhadap garis Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 yang ini. Y sama dengan min 1. Nah, berarti ini integral terhadap dx. Metode cakram atau metode cincin. Nah, yang atas, yang kanan. Yang atas dikurangi yang bawah. Ini bawahnya. Jari-jarinya berapa di sini? 3 tambah 2x kurang x kuadrat. Ditambah 1. Ini kan 1 nih. Ya. Dikurangi yang bagian bawahnya. Bagian bawahnya yang ini. Dikurangi 1. Nah, sudah dibikin formulanya, maka bisa langsung diintegralkan. Pi R kuadrat ya. Ini Pi, ini R kuadrat, dx. Yang bagian atas. Pi, yang ini, R kuadrat. Sorry, bukan itu. Nggak bisa dihapus. Ini, Pi R kuadrat. Ini Pi R kuadrat, dx. Gitu. Dikurangi yang atas, dikurangi yang bawah. Batas kiri, batas kanan. 0 sampai 3. Gitu. Ya. Kemudian yang D-nya mana tadi? D-nya diputar terhadap X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 di sini. X sama dengan 4 sumbu putarnya. Maka
luas daripada benda berikut ini diputar dari X sama dengan 4, yaitu batasnya dari 0 sampai 3 ya, 0 sampai 3, kemudian nilai ini jari-jari itu di sini ya, nah jari-jarinya 4 dikurangi X ya, dari ini ke sini adalah 4, di sini ke sini adalah X ya, berarti 4 dikurangi X. Nah ini jari-jarinya dari sini ke sini, nah itu jari-jarinya karena sumbu putarnya di sini ya. Jadi ini 4 dikurangi X, maka 4 dikurangi X, metode kulit tabung 2Pi X F X X X ya. Ini tadi konteksnya adalah jari-jari berubah menjadi 4 dikurangi X ya. Efeknya tetap ya, 3 tambah 2X kurang X kuadrat gitu. Tapi ya sekali lagi ini nggak usah, ini agak advance sedikit. Yang mudahnya aja dulu. Mudahnya apa? Kalau diputar terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, itu aja dulu. Karena saya yakin kalau untuk soal yang keluar nggak sampai yang seperti ini ya. Yang keluar yang diputar terhadap X sama dengan 4, X sama dengan yang ini, Y sama dengan -1, enggak ya. Saya yakin enggak. Nanti kita lihat. Nanti saya berikan kisi-kisinya ya kalau ada yang seperti ini. Ya, kalau nggak ada, ya berarti normal aja soalnya. Diputar terhadap sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y. Ya, soalnya yang normal begitu. Nah, kalau ini advance sedikit. Ya, agak levelnya agak tinggi sedikit, yaitu diputarnya bukan di sumbu X, tapi X sama dengan -4. Ya, gitu. Nah, kita lihat beberapa soal lainnya. Ya. Ini dari ini terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu X gampang ya, pi R volumenya pi R kuadrat yang ini X kuadrat plus 5 dx ya, batasnya dari 0 sampai 3 selesai ya. Kemudian yang ini yang atas dikurangi yang bawah ya, pi volumenya kalau diputar ya, kalau diputar terhadap sumbu X berarti pi R kuadrat, yang ini akar X berarti akar X kuadrat, yaitu X dikurangi yang bawahnya ini setengah X dikuadratkan berarti 1/4 X kuadrat. X integral dari 0, ini 0, dari 0 sampai sini. Yang mana? 4 atau 2? Sampai 4. Ah, itu dia. Betul. Ya. Kalau terhadap dy yang diambil 2. Kalau terhadap dx diambil x-nya itu 4. Yang nomor 3 terhadap y, sumbu y volumenya ini terhadap sumbu y kita kasih tanda, nah gitu kan, dy gitu kan, supaya tanda y-nya dari berapa ke berapa ini kan, ini dari 0 sampai 9 gitu. Kemudian ini y sama dengan x pangkat 3 kita tulis dulu pi R kuadrat. Nah R kuadratnya apakah ini yang kita substitusi? Salah, karena nanti sorry, nggak bisa dihapus dulu. X pangkat 3 plus 1 ini beda variabel. Harusnya apa? Y kurang 1 sama dengan X pangkat 3. Berarti X sama dengan akar pangkat 3 dari Y kurang 1. Nah ini yang disubstitusi. Berarti akar pangkat 3 dari Y kurang 1. Nah ini sama variabelnya. Sudah, itu formulasi integralnya. Yang terakhir yaitu diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini terhadap sumbu Y di sini. Karena sumbu Y kan kanan dikurangi kiri. Nah, ini kanan dikurangi kiri. Nah, ini kanannya jelas nih, kanan kiri. Nah, kalau jelas seperti ini bisa metode cakram. Ini kanannya Y sama X per 2, atau kita ubah menjadi X sama dengan 2Y. X sama dengan 2Y. Satu lagi yang ini Y sama dengan 2 per X, kita ubah menjadi X sama dengan 2 per Y. Nah, yang kanannya yang merah ini 2Y ya.
Berarti volume yaitu pi R kuadrat. R kuadrat yang kanan dulu, yang kanan yang ini 2Y, berarti 2Y kuadrat 4Y kuadrat dikurangi ini 2 per Y, berarti 4 per Y kuadrat DY gitu. Nah, pi R kuadrat DY, betul ya? Sudah. Batasnya berapa batasnya? Muhammad Hafiz, berapa batasnya terhadap DY ini? Berapa? Ayo. Itu kan ada angka-angkanya, tinggal disebutin. Berapa? Kanan dikurangi kiri, ini pi 4Y kuadrat kurang 4 per Y kuadrat DY. Tinggal batasnya nih, berapa batasnya ayo? 1 sampai 2. 0 sampai 2 kah? Nah, kan nggak dilihat yang warna birunya. 1 sampai 2, Pak. 1 sampai 2 ini nih, 1, ya kan? 1 yang ini. Ini kan batas yang ini ya, batas Y-nya ya. Ini batas Y-nya ini, yang ini. Ya, bukan X-nya, Y-nya yang dilihat. 1, yang ini adalah 2. Jadi dari 1 sampai 2. Jadi tadi integral 0 sampai dari 1 sampai 2. Yang kanan tadi X sama dengan 2Y, yang kanan pi 2Y kuadrat, atau saya langsung tulis saja 2Y dikuadratkan atau 4Y kuadrat begitu, dikurangi 4 per Y kuadrat. Nah, ini kalau udah bisa bikin formulasi begini tuh semua bentuk kayaknya seacak apapun masih bisa tuh dihitung volumenya ya. Itu saja barangkali ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi aktif. Zapin, Zafira, Ziad Taufik, Ziad Altaf ya. Zapin, Zafira, Ziad Altaf. Siapa lagi tadi? Muhammad Hafiz. Ya, ada lagi yang menjawab tadi? Itu ya. Itu saja untuk perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan sebelum tutup? Kalau absen online dihadirkan aja ya, all in, biarin. Penting belajar. Bagi yang kurang jelas silahkan ditonton kembali ya materi perkuliahan.